saya sedikit tidak bersemangat nih ya, gara-gara isu banyak sekali yang tag saya sama video-video kemarin yang ada salah satu jemaah haji Malaysia nih menghina. Ya ini gara-gara ulahnya satu orang satu negara langsung kena guys. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu guys kalau Malaysia nih tidak ada bantuan daripada Indonesia dari segi pembangunan. Mungkin Malaysia tidak semaju sebegini ya. Ini cakap jujur lah ya. Seperti mana yang kita tahu, hampir beberapa persen juga tenaga kerja Indonesia datang ke Malaysia untuk bekerja untuk membangunkan Malaysia ni juga. Jadi sama, tidak ada kurang dan lebihnya juga guys. Masing negara membutuhkan. Tapi itulah ya kalau namanya mulut netizen ni susah ditutup ya. Berasa paling hebat, berasa paling benar. Hakikatnya tidaklah sebegitu rupa. Satu video daripada The Wonder Indonesia miskin, kata netizen Malaysia. Ini tanggapan orang Indonesia sih. Kita tahu kadang ada yang marah. Siapa saja tidak marah ya kalau negaranya dihina miskin. So ya guys, saya tahu bukan kalian saja marah, saya juga marah guys. Apa lama-lama? Let's go to the video. Let's go. Pakai sepeda motor di negara tetangga Indonesia ini dianggap orang miskin guys. Oke, like dulu yang masih pakai sepeda motor guys. Inilah fakta miris bagi pemilik motor di negara tetangga kita Malaysia. Karena cuma orang miskin yang benar-benar miskin atau pekerja imigran saja yang pakai sepeda motor di negara ini. Karena bahkan orang miskin di negara Malaysia semuanya punya mobil guys. Maka tak heran jika Malaysia memberikan akses kepada pengendara motor untuk juga bisa menggunakan jalan tol di negeri ini. Menariknya tak ada batasan kapasitas mesin motor, entah itu motor gede, Supra atau Beat. Semuanya juga tidak perlu membayar tarif tol alias gratis. Ketika orang Malaysia ditanya kenapa pemotor boleh melintasi jalan tol, jawabannya pun sangat-sangat mengejutkan guys. Kata mereka orang yang naik motor itu adalah orang miskin dan mereka dibebaskan untuk tidak bayar pajak atau tol, jadinya gratis. Uniknya lagi di sana ternyata tak ada ojek motor, semua pakai taksi, bus dan juga kereta api untuk bepergian. Salah satu bos taksi di sana bahkan pernah menyinggung Indonesia sebagai negara miskin sehingga Gojek bisa beroperasi di negeri itu. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari sini guys? Kayak teman-teman udah gak asing ya sama tiktoker yang cerita kalau di Turki tuh mereka tuh suka ngomong kayak Indonesia negara miskin, aduh di sana kehidupan susah, mereka kelaparan di Indonesia segala macam. Tapi sebenarnya ada juga loh kata-kata menyenangkan gitu yang keluar dari mulut mereka saat aku menyebut kalau aku orang Indonesia. Oke, yang pertama, kalau tukeran presiden yuk. Oke, jadi seperti teman-teman tahu ya, kalau di Turki itu mereka kurang suka dengan pemimpin yang sekarang, tapi mereka nggak ada pilihan lain lagi gitu karena lawan politik pemimpin yang sekarang mereka lebih nggak suka. Tapi mereka juga menyalahkan pemimpin mereka karena keadaan inflasi yang terus-menerus dan mereka tuh tahu gitu kan kalau di Indonesia tuh inflasinya sangat stabil. Kalau komen ya, yakin mau tukeran sama presiden kita nih, orang Indonesia aja pada pengen tukeran loh sama kalian. Yang kedua, bentuk mata kalian cantik ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya. Tapi guys, itu sebenarnya Malaysia nih dia sering kritik Indonesia nih sebenarnya orang-orang yang tidak pernah melihat data resminya dan hanya berkata sesuka hatinya. Kalau dia mungkin melihat data-data resmi, mereka mungkin terkejut ya bahwa sebenarnya Indonesia lebih kaya daripada Malaysia sendiri ya. Ini adalah kenyataannya. Bentuk mata yang kayak almond gini loh. Jadi aku bahkan punya teman namanya Hatice yang suka aku posting di story aku. Dia tuh kalau foto, karena dia kan keturunan Uzbek juga, walaupun setengah dia tuh suka gini-giniin mata supaya kelihatan sipit. Karena bagi mereka tuh unik banget. Dan yang nyenengin lagi adalah mereka selalu bilang kalian tuh saudara jauh kami, karena mereka tuh rata-rata tahu kalau Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Dan yang terakhir ini biasanya kayak amja-amja gitu ya, pade-pade bilang ponakan aku nih kamu orang Indonesia orangnya bersih loh, orangnya rajin loh gitu ya Allah. Padahal aku bukan tipe orang Indonesia yang kayak gitu, tapi ikut harum namanya. Ya guys, kita tuh bukan negara dunia ketiga lagi. Jadi hilangkan rasa inferiority dari diri kita karena kita tuh kelamaan dijajah. Sebenarnya orang luar negeri yang mikir kita tuh negara miskin itu ya orang luar negeri yang nggak jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Karena teman dekatku aja nih, tahu kan siapa yang aku maksud, yang pernah aku bikin VT bareng, itu selalu bilang Indonesia tuh negara miskin. Tapi saat dia ke Jakarta kaget minta mampus, bukan minta ampiun lagi, karena katanya gedung-gedungnya tuh kayak New York gitu. Terus dia bilang gila ya, ternyata Jakarta mahal banget ya, dibandingkan Istanbul aja masih mahalan Jakarta. Terus aku kayak ya emang mahal. Udah tahu loh, makanya jadi ya sama kayak kita gitu. Kita dibayangkan kita kayak taruh Vietnam. Perasaan Vietnam itu negara miskin kan, tapi saat aku ke sana ternyata nggak murah-murah amat juga gitu loh.
kayak sama aja kayak Jakarta. Jadi di setiap negara pasti tetap ada yang miskin dan tetap ada yang kaya. Betul. Cuma secara overallnya gimana? Nah, secara overall Indonesia tuh nggak miskin, guys. Bahkan GDP-nya aja tuh tertinggi di Asia. Dulu, Asia Tenggara. Dulu Singapura. Tapi coba buka Google deh. Udah Indonesia sekarang. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan Tapi guys, kalau kita tengok ya, sebenarnya tidak ada negara yang sempurna. Semuanya memiliki sisi baik dan buruknya. Dan yang paling penting sebenarnya janganlah sibuk ya menguruskan negara orang lain kalau negara sendiri pun ada kekurangan. Tapi menidakkan kekurangan itu seolah-olah negara sendiri yang paling bagus. Itu adalah sangat-sangat salah. Memang betul. Kita kena bersyukur, tetapi dalam masa yang sama kita kena ada niat untuk berubah dan meningkatkan kualiti hidup kita. Bila kita dapat RM50, kita bersyukur dengan rezeki tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita cuba berusaha untuk mendapatkan RM100 pula. Korang tahu tak? Disebabkan pemikiran bersyukur tak kena tempat ni lah orang politik duk kencing kita. Itulah orang politik dengan mudahnya kata bersyukurlah dengan apa yang ada. Apa lagi yang kita nak? Kata orang politik, tak apalah kita miskin. Yang pasti orang Melayu memerintah. Orang Melayu, orang Islam kena jadi kaya. Betul? Sebab nak menguatkan ekonomi orang Islam juga. Betul. Dalam hadis. Jadi poinnya di sini, di Malaysia ni, itulah dikatakan kaya. Banyak yang kaya bukan orang Malaysia sendiri guys. Ada yang Chinese, ada yang bukan betul-betul berbangsa Melayu. Jadi ini kenyataannya sebenarnya yang kaya siapa ya? Bukhari ada sebut tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maksudnya bersedekah lebih baik. Nak bersedekah macam mana kalau tak ada harta kan? Macam mana kita nak bagi zakat kalau kita tak berharta? Apa korang bercakap pada orang-orang miskin yang duk minta sumbangan ni? Bersyukurlah dengan apa yang korang ada. Kena pelempang kan? Jangan dah kita merengek, merintih bila kita tengok orang bukan Islam jauh lebih kaya daripada kita. Bersyukur biar kena pada tempatnya. Masa saya belajar di Turki, ada orang Pakistan pernah kata, alah rupanya Malaysia membangun dan moden disebabkan orang-orang Cina. Dan dia juga mengatakan pada hakikatnya, orang Islam Melayu miskin-miskin di Malaysia. Sejak daripada tu, dia dah berubah fikiran tentang Malaysia. Sebab selama ni, dia ingat orang Melayu Islam hidup dengan selesa dan pegang ekonomi negara. Mana taknya sebab selama ni, dia duk tengok yang kita ni duk bantu negara asing. Tapi hakikatnya, dia tengok orang Malaysia itu sendiri yang susah. Saya memang terdiam, tak dapat nak jawab balik sebab itu memang hakikatnya. Tapi saya tak marah pada orang Pakistan tu. Sebaliknya saya berterima kasih kerana dia merupakan antara sebab kenapa saya bersungguh-sungguh nak bantu anak tempatan kita. Betul tu. Semenanjung tidak semaju yang kalian. Bezanya Malaysia dengan Indonesia ni, kalau kita tengok dia punya penduduk ya. Di Indonesia penduduknya lebih banyak mengusahakan sendiri. Banyak yang kaya-kaya orang Indonesia. Tapi di Malaysia kalau kita tengok yang kaya orang-orang yang bukan spesifiknya Malaysia ya, orang Melayu ya. Ini yang Cina ada yang kaya, India, Chinese, dan juga kalau kita tengok sini pun orang terkaya di Malaysia pun bukan orang Malaysia. Jadi hakikatnya sih siapa yang betul-betul kaya dan siapa yang miskin sebenarnya guys. Walaupun kita kepunyaan negara itu, tapi bukan kita yang kaya itu tidak ada makna apa-apa. Fikirkan, yang maju tu hanya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun banyak masalah pengangkutan, pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Kuala Lumpur dilihat maju, tetapi jalan rayanya sangat teruk. Jadi, tolong hentikan perbandingan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kita ni semua sama sahaja. Bangsa ahli politik yang tidak cermat. Daripada kita terus membandingkan antara satu sama lain, kita harus bergerak seiring memperjuangkan hak kita dan paksa ahli politik galas tanggungjawab mereka membangunkan negara. Daerah termiskin di Malaysia 2019 dalam buku RMK ni, halaman chapter 5. Ini agak menarik ya. Tiga-tiga negeri ini negeri pengeluar minyak, tetapi disebut
satu keadaan yang sangat membimbangkan, lodging di Kelantan, Pusa di Sarawak dan 8 daerah di Sabah. Kota Marudu, Kota Belud, Kudat, Pitas, Beluran, Telupit, Bangkot, harus menilai negara masing-masing lah ya. Dia Itu terikat juga dengan siapa yang komen negara miskin yang jemaah haji tu, aku rasa dia tidak pernah ke Indonesia, aku rasa guys. Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri.